Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah pedoman praktis yang bisa mengubah cara Anda melihat grafik pasar selamanya. Pernah nggak sih Anda lagi liatin chart harga, terus bengong, bingung, ini harga mau kemana lagi ya? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah klasik banget yang dihadapi banyak trader. Tapi, gimana kalau saya bilang ada semacam playbook, buku panduan, yang isinya tuh pola-pola yang selalu berulang di pasar. Nah, hari ini kita akan pelajari 4 skenario utama dari playbook ini, yang tujuannya cuma satu, mengubah chart yang tadinya bikin pusing jadi ladang peluang. Oke, kita langsung masuk aja ya ke skenario pertama, sapuan likuiditas, atau yang sering juga disebut stop hunt. Jadi ceritanya gini, bayangin ini tuh gerakan sengaja dari para big boys di pasar. Mereka menyapu likuiditas. Maksudnya, mereka sengaja memicu semua tumpukan stop loss dari para trader retail yang ada di atas high atau di bawah low. Tujuannya, ya buat bersih-bersih dulu sebelum mereka gerakin harga ke arah yang sebenarnya. Licikan. Nah, yang keren dari slide ini adalah gimana semuanya dipecah jadi 4 langkah simple. Pertama, identifikasi dulu areanya. Kedua, tunggu dengan sabar sampai harga lewat area itu. Ketiga, amati, cari tanda-tanda penolakan yang kuat. Dan terakhir, baru cari konfirmasi sebelum kita masuk. Jadi kuncinya 3, identifikasi, sabar, dan konfirmasi. Jangan kebalik. Nah, di sini nih, semuanya jadi jauh lebih praktis. Slide ini ngasih kita contekan lengkap, di mana titik masuknya, di mana stop loss-nya, dan di mana target profitnya, baik untuk skenario beli maupun jual. Kalau udah punya rencana sejelas ini, nggak ada lagi tuh yang namanya trading pakai feeling. Semuanya jadi terukur. Oke, kita lanjut ke skenario kedua, yaitu penembusan atau breakout. Nah, yang ini kondisinya beda lagi nih. Coba bayangin, pasar itu kayak per. Waktu harganya bolak-balik di satu area atau konsolidasi, per itu lagi ditekan. Makin lama dia ditekan, makin besar energi yang kesimpan. Nah, breakout itu adalah momen pas pernya dilepas. Harga langsung melesat dengan momentum baru. Nah, jadi poin paling krusial di sini ya cuma satu, sabar. Lihat deh di langkah ketiga, kita harus nunggu sampai ada candle yang benar-benar valid tutup di luar area. Bukan cuma sumbunya doang loh ya. Kalau enggak, wah siap-siap aja kena jebakan fake out atau sinyal palsu. Sekarang, buat masuknya ada 2 cara nih. Bisa cara agresif, yang di kiri, langsung hajar begitu candle breakoutnya jadi. Tapi ya resikonya lebih tinggi. Atau cara aman, yang di kanan, yaitu kita sabar nunggu harga balik dulu buat retest level yang tadi ditembus. Nah, cara kedua ini yang biasanya lebih disarankan, karena probabilitas berhasilnya lebih tinggi. Ini dia game plan lengkap buat trading breakout. Coba perhatiin deh, di mana stop loss-nya ditaruh. Di dalam rentang yang sebelumnya. Kenapa? Karena disitulah titik logis di mana setup kita dianggap gagal atau nggak valid lagi. Dengan aturan sejelas ini, trading jadi lebih sistematis kan? Oke, sekarang kita masuk ke senario ketiga, pullback atau penarikan mundur. Nah, yang ini intinya adalah gimana caranya kita nebeng di tren yang udah jalan. Ceritanya gini nih, tren yang sehat itu nggak pernah bergerak lurus kayak penggaris. Dia itu perlu napas dulu. Caranya, dengan mundur sedikit ke level-level penting buat ngumpulin tenaga lagi sebelum lanjut jalan. Nah, momen istirahat inilah yang jadi kesempatan emas kita buat ikutan masuk dengan risiko yang lebih kecil. Pelajaran paling penting di sini, jangan pernah kejar-kejaran sama harga. Kayak yang ada di pedoman ini, kita identifikasi dulu trennya, terus sabar, tunggu harga balik ke area yang bagus, cari reaksi pasar di sana, baru deh kita masuk. Intinya, biarkan pasar yang datang ke kita, bukan sebaliknya. Dengan rencana trading ini, kita jadi punya parameter yang super jelas buat numpang di tren. Dan ini bisa dibilang salah satu strategi paling konsisten loh. Kenapa? Ya karena kita pada dasarnya cuma ikut arus besar pasar, bukan malah coba-coba melawannya. Oke, skenario terakhir kita dan ini salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Pembalikan arah atau reversal. Ini adalah tentang gimana cara kita menangkap momen persis saat sebuah tren mati dan tren baru lahir. Narasinya tuh kuat banget. Tren yang lama udah mulai kehabisan bensin. Nah, di saat itulah smart money atau para pemain besar mulai masuk dan mendorong harga ke arah sebaliknya. Ini ditandai dengan perubahan struktur pasar yang signifikan, yang jadi sinyal buat kita kalau perubahan besar akan segera terjadi. Ingat ya, reversal yang beneran itu bukan tebak-tebakan. Ada urutannya, dan ini harus pas nggak boleh kebolak-balik. Kayak yang Anda lihat di sini, pertama harus ada sapuan likuiditas, baru diikuti sama yang namanya break of structure atau BOS. Kombinasi 2 hal inilah yang jadi konfirmasi super kuat buat kita.
Dan ini dia cara eksekusinya. Perhatiin deh, kita nggak langsung masuk, tapi nunggu pullback kecil dulu setelah ada break of structure. Cara ini bikin kita bisa menangkap awal dari sebuah tren baru dengan konfirmasi yang jauh lebih meyakinkan. Oke, jadi kita udah belajar 4 skenario utama. Sekarang pertanyaan paling penting. Gimana caranya kita tahu harus pakai skenario yang mana dan kapan waktu yang tepat? Anggap aja ini contekan cepat buat Anda. Pertama, nilai kondisi pasar. Lagi sideways atau trending. Kedua, temukan target. Ada area likuiditas yang jelas nggak? Ketiga, periksa struktur. Trennya masih sehat atau udah mulai rusak? Dan yang terakhir, dan ini penting banget, lokasi. Harga lagi di mana? Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah trading di tengah-tengah. Jawab 4 pertanyaan ini, dan Anda bisa langsung tahu skenario mana yang paling pas buat kondisi saat itu. Eits, sebelum kita selesai, ada satu hal lagi yang super penting. Kita harus tahu jebakan-jebakan umum yang bisa bikin setup sebagus apapun jadi gagal total. Coba deh hafalin 5 jebakan ini. Masuk tanpa konfirmasi. Trading di area abu-abu, atau yang paling sering, ngejar harga karena FOMO. Menghindari 5 hal ini sama pentingnya dengan tahu setup yang benar. Pada akhirnya, semua kembali ke disiplin. Dan kita tutup dengan satu tips pro. Kombinasi paling mantap? Itu adalah saat sebuah sapuan likuiditas langsung memicu sebuah pembalikan arah pasar. Kalau Anda lihat 2 skenario ini terjadi berbarengan, wah, itu tandanya Anda lagi lihat peluang trading kelas A+. Nah, dengan semua ini, pertanyaan saya buat Anda. Skenario mana yang akan Anda cari pertama kali di chart Anda nanti?